Now we are going to learn how to change active sentences into passive sentences. Changing active into passive. Bagaimana cara untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Have a look at this example. Yep. I have this sentence. My mother buys some fruits. Ibuku membeli beberapa buah. Membeli itu berarti awalnya berarti itu adalah kalimat aktif. If we want to change this sentence into passive, we can do this like this. We have to analyze. The first thing to do is that you have to analyze which one is the subject and which one is the object. Kita harus analisis dulu dari kalimat ini manakah yang merupakan subjek dan manakah yang merupakan objek. Jadi my mother is the subject of this sentence, and then some fruits is the object of this sentence. And what we need to do is that changing the position of these two parts. It means we have to move this subject into the object position and move the object position into the subject position. So some fruits here would be the new subject for this passive sentence. Sedangkan my mother akan menjadi objek baru di kalimat pasif yang akan kita buat. Jadi yang paling pertama kita lakukan untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah mengubah posisi subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Berarti apa yang harus kita pindah ke depan? Yang harus kita pindah ke depan di sini adalah some fruits. Berarti some fruits would be our new subject dan my mother akan menjadi our new object, my mother. Setelah subjek objek kita tukar posisinya seperti ini, kita tambahkan kata by di depan objek barunya. By di sini artinya adalah oleh. Kemudian what should we do with this verb? Satu-satunya yang belum kita pindah di kalimat yang baru ini adalah kata buys, which is dia adalah predikat dari kalimat aktif tadi. Jadi buys. Padahal kita tahu rumus dari kalimat pasif itu adalah subjek ditambah to be plus verb 3 or subjek plus modal plus be ditambah V3. Kita baru punya subjek. Kemudian buys. Oh, berarti buys ini kita harus analyze kalimat ini menggunakan tenses apa. Nah, tenses apa? Sebuah kalimat itu mengandung tenses apa, menggunakan tenses apa itu bisa kita lihat dari predikatnya. Kita lihat predikatnya pakai kata buys. Buys itu verb berapa toh? V1 yang menyimpan does di situ, ada does di situ. Nah, berarti kalau ada do dan does seperti ini, it means that the sentence uses present tense. Jadi kita menganalisis tensesnya untuk apa? Untuk menentukan to be yang akan kita gunakan. Kalau ternyata kita mendapati kalimat ini menggunakan present tense, berarti to be yang kita pakai pilihannya hanya 3, yaitu is, am, atau are. We are not using was and were ya, karena alasannya dia menggunakan present tense. Jadi kalau kalimat aktifnya menggunakan present, kalimat pasifnya juga harus dalam present tense. Kalau kalimat aktifnya dalam bentuk past tense, maka kalimat pasifnya juga harus dalam bentuk past tense. Jadi ini kita pakai untuk menjelaskan tenses yang digunakan. Kemudian kalau tenses sudah kita temukan, kita harus decide to be mana yang harus kita pakai. Nah, sekarang kita pilih, we have to use is, am, or are. Nah, sama seperti teori-teori sebelumnya, kita menggunakan is, am, atau are dalam sebuah kalimat depending on the subject, tergantung dari subjek yang mana, subjek yang baru ini tadi, karena nanti akan kita letakkan di sini. Some fruits, berapa jumlah buahnya? Ya, of course, more than one. Berarti jamak atau plural. Berarti kalau plural kita harus menggunakan to be or. Some fruits are, itu baru to be. Padahal kita masih butuh V3. V3 dari kata by adalah by V1. V2-nya adalah
bought, V3-nya adalah bought. Berarti yang kita gunakan di sini adalah bought. Some fruits are bought by my mother. Ibuku membeli beberapa buah. Beberapa buah dibeli oleh ibuku. Kemudian kalau misalnya kita mau changing the tense, for example kalimat yang sama. My mother bought some fruits. Kalimat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama persis dengan kalimat yang pertama. Ibuku membeli beberapa buah. Perbedaannya adalah pada tensesnya. Kalau kalimat pertama ini berarti dia menggunakan present tense. Kita bisa lihat dari kata kerja yang digunakan. Menggunakan V1. Berarti ibu memiliki kebiasaan. Dan kebiasaan itu masih berlangsung sampai sekarang. Bahwa kebiasaannya adalah membeli buah-buahan. Tapi kalau seperti ini, my mother bought some fruits, berarti ibu kemarin, for example, dia membeli buah-buahannya. My mother bought some fruits, berarti we have to analyze which one is the subject and which one is the object. Kita lakukan dulu yang pertama adalah analisis dulu mana subjek, mana objek. Setelah subjek dan objek kita temukan, berarti we have to change the position. Kita tukar posisinya. Jadi some fruits akan pindah ke depan, while my mother akan pindah ke belakang. Jadi yang bertukar posisi itu hanya subjek dan objek. Kalaupun misalkan nanti kita tambahkan kata last week, for example di sini, berarti ini bukan subjek atau objek, melainkan keterangan waktu. Untuk keterangan waktu berarti kalau dia diletakkan di belakang, di kalimat pasifnya juga akan di belakang. Jadi what you need to remember is that the one that we should change the position is only the subject and the object. Untuk jabatan-jabatan yang lain, predikat, keterangan waktu, keterangan tempat itu tidak mengalami perubahan posisi. Yang berubah posisi hanya subjek dan objek. Some fruits my mother. Jangan lupa kita tambahkan kata by yang artinya oleh. Kemudian kita analyze. Kalau semuanya sudah dipindah, berarti yang belum kita tuliskan di sini, yang belum kita pindah adalah kata bought. Bought itu adalah sebagai predikat. Predikat ini kita pakai untuk menganalisis tenses yang digunakan. Have a look at this. Ini V berapa? Of course ini adalah V2. Berarti tenses apa yang menggunakan V2? Yang menggunakan V2 adalah tenses past tense. Kalau kita sudah tahu ini kalimat menggunakan past tense, berarti we have to decide tense to be apa yang harus kita pakai. Past tense pilihannya itu hanya was atau were. Was or were. Sekarang diperhatikan, some fruits jumlahnya more than one atau plural, berarti kita gunakan yang were. Some fruits were bought. Ingat di sini ya, bought di sini adalah V3 karena kebetulan bentuknya sama, by, bought. Masih ingat bedanya V2 sama V3? V2 bisa berdiri sendiri. It means we can find subjek langsung diikuti V2 seperti ini. Tapi kalau V3 di tenses apapun dia tidak bisa berdiri sendiri setelah subjek. Berarti dia harus memiliki pasangan. Some fruits were bought by my mother last week. Ya, sekarang yang terakhir tentang kalau ada modalnya bagaimana. For example, the students must, for example, learn English. Saya punya kalimat. Murid-murid harus belajar bahasa Inggris. Ya, di kalimat ini ada kata must, berarti ini adalah modal dalam bahasa Inggris. Berarti nanti kita harus menggunakan rumus yang kedua. The students must learn English. Caranya sama. Kalau kita diminta untuk mengubah kalimat ini dalam kalimat pasif, berarti we have to analyze mana subjek, mana objeknya. Subjek di kalimat ini adalah the students, while the object is English. Setelah itu kita tukar posisinya. English pindah ke depan and it will become our new subject. Kemudian the students kita pindah ke belakang. The students kita pindah ke belakang.
English menjadi subjek baru, the students menjadi objek baru. Kemudian kita tambahkan kata by. Kalau ada masnya seperti ini malah lebih gampang. We do not need to find tenses apa yang digunakan. Jadi kita tidak perlu membahas tenses apa yang digunakan. Kita langsung tambahkan kata be saja. English must. Rumusnya adalah modal plus be plus V3. Must be. V3 dari kata learn adalah learn. English must be learned by the students. The students murid-murid harus mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris harus dipelajari oleh murid-murid.